Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Pada video kali ini, film yang akan kita bahas berjudul Prison 77 yang dirilis pada tahun 2022. Film yang terinspirasi dari kisah nyata ini menceritakan tentang seorang pria bernama Manuel yang berjuang mendapatkan haknya di dalam penjara bersama para napi yang lain. Mampukah Manuel dan teman-temannya mendapatkan hak mereka? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Pada tahun 1976, seorang akuntan muda bernama Manuel terlihat dibawa ke sebuah lapas bernama Modelo karena kasus penggelapan dana perusahaan. Di sel sementara dia berkenalan dengan seorang pemuda bernama Ruby. Tak lama kemudian mereka dibawa dan diperiksa kesehatannya. Vamos. Buscarte un trabajo. Míreme. Recto, flexiona. Piojos. Setelah itu, Manuel dimasukkan ke sel isolasi. Keesokan harinya, Manuel meminta dibolehkan untuk mandi, namun sipir menolak permintaannya. Tak lama datang tahanan lain bernama Blackie mengantar makanan. Ia juga memberi Manuel 2 batang rokok. Esok harinya, Manuel ditemui pengacara dari Departemen Sosial. Pengacara itu mengatakan jika Manuel mencuri uang sebesar 1 juta peseta. Manuel pun membantah dan mengatakan jika ia hanya mencuri 30.000 peseta yang mana itu adalah gajinya yang ditahan perusahaan. Namun si pengacara seperti tak peduli dengan kebenaran soal kasus Manuel. Lalu saat di dalam sel, Manuel membuat kegaduhan dan berteriak jika ia ingin mandi. Kemudian kepala sipir datang memberikan kertas pengaduan dan membolehkan Manuel mandi. Namun bukannya diantar mandi, Manuel malah dihajar beberapa sipir di sana. Setelah itu, seseorang memberi Manuel rokok dan secari kertas yang bertuliskan, "Bertahanlah di sana, kau tak sendirian." Beberapa hari kemudian, Manuel dipindahkan ke sebuah sel yang mana ia sekamar dengan Blackie dan seorang pria bernama Pino. Kemudian, Pino menjelaskan jika ia adalah penguasa di Blok 3. Ia juga menjelaskan beberapa aturan kepada Manuel. Selanjutnya, Manuel dibesuk oleh seorang wanita bernama Lucia yang merupakan adik dari pacar Manuel. Lucia mengatakan jika kakaknya tak mau melihat Manuel dalam keadaan seperti ini. Esok harinya, beberapa tahanan merampas pakaian yang sedang Manuel kenakan. Manuel lalu melaporkan kejadian itu kepada sipir, namun sipir menyuruh Manuel mengisi formulir pelaporan, yang mana setiap satu formulir seharga 300 peseta. Kemudian datang seorang pria bernama Andres yang membantu Manuel dan mengantarkannya kepada tahanan lain bernama Bonnie. Lalu Bonnie memberi pakaian kepada Manuel dan memberitahu jika ia dulunya adalah seorang dokter. Bonnie bahkan mengobati luka Manuel. Tak lama kemudian datang 2 pria yang mengajak Manuel bergabung dengan Prisoner Right Association atau disingkat PRA, namun Manuel menolak ajakan itu. Keesokan harinya, Manuel dan Blackie yang sedang berjalan melihat pakaian yang tempo lalu dirampas darinya. Blackie berusaha menahan Manuel dan mengatakan jika orang yang memakai bajunya adalah penguasa Blok 6 bernama Marbella. Mereka lalu pergi ke gudang pembuatan bola untuk mencari pekerjaan kepada seorang pria bernama Agustin. Blackie juga meminta agar Manuel diberikan pekerjaan. Agustin lalu menyuruh Manuel untuk datang minggu depan. Kemudian terlihat Manuel yang kembali dibesuk oleh Lucia, namun Manuel sebenarnya lebih mengharapkan jika pacarnya yang datang untuk membesuk. Saat di kamar sel, Manuel, Blackie, dan Pino sedang berbincang. Lalu saat Manuel hendak minum dari botol bekas Pino, ia mengelapnya terlebih dahulu yang membuat Pino tersinggung. Mereka pun sempat bersitegang. Namun Blackie berusaha mencairkan suasana dengan candaannya. Mau apa tuh?
Bumpuyo. Beberapa hari kemudian, Bonnie bersama temannya menemui Manuel. Mereka memberi Manuel beberapa kertas dan meminta Manuel membuat selebaran untuk aksi demo yang akan mereka lakukan. Mereka juga mengingatkan Manuel menulis dengan tangan kiri agar tulisannya tak ketahuan sipir. Suatu hari, Blackie yang kebingungan dibawa paksa oleh dua orang sipir. Pino lalu bertanya kepada seorang sipir bernama Ramon mengapa mereka membawa Blackie. Kemudian Ramon menjelaskan jika Blackie dan beberapa napi lain membuat terowongan dan mencoba kabur. Siang harinya, Ramon kembali menemui Pino dan Manuel. Ia berkata jika Blackie mati terkena serangan jantung saat diinterogasi. Manuel lalu bertanya kepada Pino bagaimana ia bisa tetap makan setelah mengetahui teman sekamarnya meninggal tak wajar. Kemudian di luar sel, para napi lain melakukan protes, namun para sipir segera memukuli mereka. Manuel lalu menyebar selebaran yang ia buat, tapi tak lama beberapa sipir datang dan memukulinya. Beberapa hari kemudian, Manuel didatangi seorang pengacara bernama Arnaud yang tergerak hatinya setelah melihat selebaran milik Manuel. Arnaud berkata jika ia akan berusaha membebaskan Manuel secepatnya. Kemudian di pabrik bola, para anggota PRA melakukan rapat. Tak lama, Marbella datang dan berkata jika ia ingin bergabung dengan PRA. Namun Agustin berpura-pura jika mereka semua hanya bekerja dan tak mengetahui soal PRA. Suatu malam, Manuel dan Pino yang mengintip dari lubang pintu melihat beberapa sipir membawa paksa seorang napi. Keesokan harinya, mereka akhirnya tahu jika napi yang semalam dibawa adalah Agustin. Bonnie yang mengetahui jika Agustin yang dibawa lalu melakukan demo dengan cara melukai tangannya, diikuti oleh napi yang lain termasuk juga Manuel. Salah seorang sipir lalu mengatakan jika Agustin hanya dipindahkan ke lapas lain. Namun Bonnie dan Manuel tak mempercayainya dan menuntut untuk didatangkan wartawan. Kepala sipir lalu datang dan mengatakan jika mereka harus diobati terlebih dahulu. Namun mereka tetap kekeh meminta agar pers didatangkan dahulu. Kepala sipir pun akhirnya menuruti kemauan mereka. Setelahnya, Manuel dan para napi yang lain segera diobati. Sementara, Bonnie melakukan jumpa pers dan menyampaikan pidatonya ke awak media. Lalu terlihat Manuel dan para napi yang lain mendengarkan pidato Bonnie di radio. Keesokan harinya, Lucia yang membesuk Manuel mengatakan jika aksinya menginspirasi masyarakat di luar sana. Lucia juga mengatakan jika orang-orang akan segera melakukan aksi unjuk rasa. Benar saja, keesokan harinya, orang-orang melakukan unjuk rasa di dekat lapas Modelo. Bahkan mereka melepaskan seekor ayam yang membuat para sipir kewalahan. Pemandangan itu pun menjadi hiburan bagi para napi. Kemudian Pino berkata kepada Manuel jika ia akan bergabung dengan PRA. Beberapa hari setelahnya, Pino mengusir dua napi dari Blok 3 karena diketahui jika mereka adalah penjilat sipir. Pada tahun 1977, Pino yang ditemani Manuel dan Bonnie menemui Marbella di selnya. Pino lalu mengatakan kedatangannya adalah mengajak Marbella bergabung dengan PRA. Namun Marbella menolak ajakan Pino karena ia masih tersinggung atas penolakan Agustin dahulu. Pino lalu mengeluarkan sebuah cincin milik anak Marbella yang terbunuh di penjara. Ia juga menjelaskan jika penyebab kematian anak Marbella adalah seorang sipir yang bernama Domingo. Selanjutnya, para sipir menyita seluruh barang milik Pino dan membakarnya. Keesokan harinya saat seorang sipir membagikan makanan, ia melihat seorang napi kejang dan segera mengeceknya. Ternyata napi itu hanya berpura-pura agar ia bisa menyandera si sipir. Setelahnya, para napi membuat kerusuhan agar Manuel dan yang lain bisa menuju ke atap. Di atap, mereka mengibarkan spanduk dan berteriak, "Kebebasan amnesti," yang membuat masyarakat luar yang sedang berdemo mengikuti teriakan mereka.
Esoknya, Manuel dan Bonnie yang ditemani oleh pengacara Arno menemui kepala sipir dan pejabat daerah. Mereka lalu mengutarakan keinginannya agar para tahanan mendapatkan haknya. Mereka juga meminta didatangkan hakim agar tuntutan mereka segera disahkan. Selanjutnya terlihat para tahanan menyerahkan senjata mereka yang disaksikan oleh seorang hakim. Kemudian salah seorang napi mengenali si hakim, yang ternyata pria itu bukanlah hakim melainkan polisi yang menyamar. Karena penyamarannya terbongkar, akhirnya para polisi huru-hara masuk dan menghajar para napi. Beberapa hari kemudian, Manuel yang berada di sel isolasi diminta menemui kepala sipir. Di sana, ia melihat Bonnie yang keluar dari ruangan kepala sipir. Ternyata, kepala sipir memberikan tawaran kepada Manuel agar ia dipindahkan ke lapas yang lebih sepi dan tak banyak aturan khusus. Kepala sipir juga berkata jika Manuel mungkin bisa bebas dalam waktu 2 tahun atau kurang. Ia juga memberi waktu 1 malam kepada Manuel untuk berpikir. Esoknya saat Manuel keluar dari kamar, ia melihat Bonnie yang berpamitan dengan napi-napi yang lain. Lalu saat masuk kembali ke kamar, Pino memberikan beberapa barang dari para napi. Pino ternyata tahu jika Manuel juga akan dipindahkan. Kemudian Manuel kembali dibesuk oleh Lucia. Di sini terlihat jika hubungan mereka semakin dekat. Suatu malam, Manuel dan Pino dibawa paksa oleh para sipir ke lapas El Espinar, di mana lapas ini terkenal lebih ketat dibanding lapas yang lain. Pino juga memberitahu agar jangan melawan petugas apapun yang terjadi agar mereka tak bertindak semakin brutal. Di sana tiap harinya Manuel dihajar habis-habisan hingga suatu saat ia nekat menelan beberapa pegas ranjang yang membuatnya harus segera dioperasi. Namun sebelum dioperasi, ia meminta agar Pino dibawa ke klinik lapas dan diobati. Pada tahun 1978, Manuel yang telah pulih dibawa kembali ke lapas El Espinar. Ia dikenalkan dengan beberapa anggota PRA dari lapas lain yang berakhir sama di El Espinar. Suatu hari, seorang pengacara bernama Carlos mendatangi Manuel dan berkata jika ia ingin membantu Manuel dan Pino agar bisa kembali ke lapas Modelo. Awalnya, Manuel ragu jika Carlos bisa melakukannya, namun Carlos berkata jika ia bisa mengirim mereka kembali ke Modelo. Benar saja, beberapa hari kemudian mereka dikirim kembali ke lapas Modelo. Marbella dan para napi lain pun menyambut kedatangan Manuel dan Pino. Suatu hari, seorang napi mengumumkan berita di koran jika para senator akan menyetujui usulan dewan soal hukum amnesti. Hal itu pun membuat para napi bertepuk tangan dan bersorak. Kemudian pada suatu malam, Manuel mendatangi kamar Marbella untuk membeli beberapa rokok. Tak lama datang napi lain yang ingin memberi hadiah Marbella sebuah miniatur bangunan. Namun tiba-tiba Ruby muncul dan menikam Marbella hingga tewas dan mencuri uang milik Marbella. Manuel yang melihat kejadian itu segera meninggalkan lokasi. Namun Ruby mengejarnya dan memberikan rokok Manuel yang tertinggal sambil berkata jika Manuel tak ada hubungannya dengan kejadian ini. Suatu hari para napi berkumpul menyaksikan berita soal keputusan hukum amnesti. Ternyata pemerintah menolak usulan hukum amnesti karena voting yang diperoleh kurang dari persyaratan yang membuat para napi kecewa. Bahkan hal itu membuat kericuan antar napi. Kemudian terlihat Lucia yang kembali membesuk Manuel, namun Manuel berkata jika Lucia tak perlu datang lagi, ia lalu pergi meninggalkan Lucia. Selanjutnya terlihat Manuel yang sudah tidak peduli lagi. Hal itu juga kembali membuat Manuel dan Pino kembali bersitegang. Di lapangan, Manuel diejek oleh seorang sipir. Saat sipir itu berbalik, Manuel segera mengejar dan menghajarnya. Beberapa hari kemudian setelah diisolasi, Manuel dijemput oleh Pino. Ia dibantu berjalan kembali ke kamar. Saat di kamar, Pino menawarkan makanan ke Manuel dan berkata jika Manuel butuh tenaga jika ingin kabur dari sini.
Pada tahun 1978, Pino dan Manuel pergi ke gedung kesehatan di mana terdapat ruangan bawah tanah yang sudah tak terpakai selama bertahun-tahun. Mereka lalu menyurvei ruangan itu untuk rute pelarian. Kemudian Manuel, Pino, dan beberapa anggota PRA membuat rencana pelarian serta membagi tugas masing-masing. Kemudian saat mereka sedang melakukan rencananya, tiba-tiba datang Ruby dan napi lain yang mengancam membongkar rencana pelarian jika mereka tak diikut sertakan. Mau tak mau, mereka akhirnya membolehkan Ruby ikut. Beberapa hari kemudian, mereka berhasil menggali terowongan hingga mencapai saluran pembuangan. Manuel dan Pino lalu menyiapkan barang-barang yang akan mereka bawa. Pino memberikan sebuah pakaian untuk Manuel dan sebuah kartu identitas baru sebagai hadiah perpisahan. Aksi pelarian mereka pun dimulai. Namun seorang sipir yang curiga berhasil menutup pintu yang membuat hanya Manuel, Pino, dan Ruby yang berhasil masuk. Ruby yang hendak membunuh sipir itu dicegah Pino yang berkata jika ia akan membawa sipir itu bersamanya. Kemudian saat menemukan jalan keluar, Pino melepaskan sipir itu dan naik menuju ke permukaan. Manuel dan Pino segera membaur agar tak ketahuan petugas di luar. Beruntung mereka segera menjauh karena napi lain yang berusaha kabur berhasil tertangkap. Mereka lalu menaiki sebuah bus yang mana di dalam bus terdapat seorang sipir. Namun sipir itu hanya meninggalkan bus tanpa menangkap mereka. Selanjutnya Manuel dan Pino pun berpisah. Ternyata Pino menyelipkan sejumlah uang untuk Manuel di dalam bajunya. Kemudian Manuel menuju ke tempat Lucia bekerja dan film pun selesai. Seperti itulah kisah seorang pria yang berjuang mencari keadilan di penjara bersama narapidana yang lain. Meski jalan yang mereka lalui sangat sulit, namun tak membuat semangat mereka hilang demi mendapatkan hak yang tak mereka dapatkan selama ini. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.